يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم أتبعه ستا شهرا كصوم الدهر. Sidang yang berhormat Masjid Baitul Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, siang yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kepada kita semua, yaitu Sayyidul Ayyam, hari di mana hari Allah Subhanahu wa taala spesialkan bagi kaum muslimin, yaitu hari Jumat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwanya dan hanya dengan bekal takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dapat mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, anak dan keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau. Kemudian orang-orang yang senantiasa berpegang teguh mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa qurratu min fatu bi khair. Sidang jamaah rahimahullah. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada titik hari ini melalui beberapa fase yang sudah kita jalankan ketika bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan yang dimana pusat kebaikan kaum muslimin agar senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu Syawal merupakan puncak dari kebahagiaan kaum muslimin yang tentunya menjalankan puasa Ramadan. Tingkatan hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang memang beriman, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, menjalankan syariat-syariat Allah dengan penuh keyakinan yang telah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana timbangan tersebut tidak akan pernah terluput sedikit pun dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Fatim akan sedikit menyampaikan nasihat kepada diri pribadi dan secara umum kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan. Di dalam Islam, manusia yang muslim secara internal kita berbicara bahwasanya Islam tingkatannya yang pertama adalah al-Islam, orang yang berislam ketika dia KTP sudah Islam, lahir dalam keadaan Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini dalam keadaan fitrah menjadi muslim. Sekalipun orang tuanya kafir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat mulut atau lisan Rasulullah SAW, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Manusia yang dilahirkan oleh perut ibu mereka ke dunia ini sejatinya mereka adalah muslim. Lantas bahwa dibagi di bawah nasirati di bawah majlisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia majlisani, menjadikan mereka orang yang majusi, wa yunasirani, menjadikan mereka nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW mengislamkan. Karena sejatinya kita ada di dunia ini sudah merupakan umat muslim. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, Fatim akan menyampaikan bahwasanya manusia terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama dan ini yang paling benar adalah Islam. Kita semua sadari bahwasanya hadir di masjid ini semuanya Islam. Kalau bukan Islam, maka kita tidak akan hadir di masjid ini. Islam, sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hafal dan mudah. Rukun iman, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa
ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Tingkatan yang kedua adalah orang yang beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan rezeki, zat yang menciptakan kita semua, zat yang dapat memanfaatkan kita sendiri, zat yang hari ini memberikan usia bagi kita semua. Itulah dari iman. Kita meyakini bahwasanya yudabbiru kullasyai', Allah yang mengatur segala sesuatu. Hanya saja terkadang manusia luput dari perhatian tersebut. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kita harus meyakini bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak setara dengan Tuhan, melainkan dia adalah pasukan-pasukan Tuhan, yaitu al-malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita semua. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terbatas kepada Al-Quran saja, melainkan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat ialah iman kepada hari akhir. Kita di sini harus meyakini semuanya bahwasanya terjadinya hari akhir itu pasti. Hari akhir secara personal ialah kematian. Setiap manusia yang saat ini meninggalkan dunia yang dijemput oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat maut, maka dia adalah orang yang sedang menghampiri hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada Allah dan Qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik iman yang baik maupun yang buruk.